Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi hari ini tanggal 26 April 2023. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Waktu begitu cepat. Semalam saya beritakan firman, pagi ini beritakan firman. Bapak Ibu mengambil bagian untuk mengambil persekutuan dengan Tuhan Yesus, supaya kita tidak ada celah bagi iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada pagi, ada malam, kita bersekutu dengan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu di rumah pun tetap tiap hari, tiap saat ambil persekutuan dengan Tuhan. Justru kita dengan bersekutu dengan Tuhan, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber segala galanya datang dari Yesus Kristus. Saya bersyukur karena penyertaan Tuhan. Saya saat ini masih di Mesir bersama rombongan. Mesir bicara dunia, saat ini kita masih ada di dalam dunia. Tapi kalau bersama dengan Yesus, ada kerajaan Allah datang seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Standarnya surgawi, yaitu kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Majesty, mulia, sembah Raja mulia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mulia, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, amin, haleluya. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa, amin, haleluya. Mulia, amin, haleluya. Kerajaan yang mulia, amin, haleluya. Yesus dalam mati dibangkitkan jadi Raja, amin, haleluya. Hormat dan muliakanlah nama Yesus, amin, haleluya. Agung dan muliakanlah Yesus Raja, amin, haleluya. Oh mulia, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, amin, haleluya. Ia telah mati, Yesus bangkit jadi Raja, amin, haleluya. Majesty, amin, haleluya. Worship His majesty, amin, haleluya. Unto Jesus be all glory, honor and praise, haleluya. Majesty, amin, haleluya. Kingdom authority, amin, haleluya. Fall from His throne unto His own, His anthem raise, amen, hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus, hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, oh hallelujah. Oh, majesty, amen, hallelujah. Worship His majesty, amen, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings, amen, hallelujah. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, haleluya. Punya mula kerajaan, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, haleluya.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, namanya Yesus. Haleluya. Mulia dan agung Yesus, Yesus Raja. Amin. Haleluya. Oh, mulia. Amin. Haleluya. Sembah Raja mulia. Haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Haleluya. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Hallelujah. Magnify and glorify Christ Jesus the King. Hallelujah. Majesty. Amen. Hallelujah. Worship His majesty. Amen. Hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku. Haleluya. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kekudusan, sumber kebenaran Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Perbarulah hidupku, kuduskanlah hidupku untuk menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih, kami percaya pagi adalah pagi yang indah di Tuhan. Berkat damai sejahtera penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kami hamba-Mu saat ini ada di Mesir Tuhan, sedang melaksanakan program hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan campur tangan dan berkati anak-Mu yang ada di Indonesia yang kami cintai, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih berfirman Bapa, kami siap untuk dengan firman-Mu, karena Tuhanku besar dan dahsyat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 26 April tahun 2023. Kita bersyukur hari makin bertambah. Terus kemarin hari Selasa, sekarang hari Rabu. Kemarin tanggal 25, sekarang tanggal 26, besok tanggal 27. Bertambah terus. Berarti pula kasih kita kepada Tuhan makin bertambah. Makin hari, bukan makin sombong. Firman Tuhan renungan pada pagi hari ini, manusia yang sombong akan direndahkan. Hanya Tuhanlah yang maha tinggi di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Saya mau baca Yesaya pasal 2 ayat 11 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Mari, Yesus nanti akan datang dengan segala kemuliaannya, ya, akan ditinggikan, diagungkan, dan memang kenyataannya sampai detik ini agung mulia. Cuma nanti saudara setiap mata akan melihat. Coba nanti, saya mau baca nih, Wahyu pasal 1 ayat 7. Semua mata akan fokus saudara, ya, fokus akan kedatangan Tuhan Yesus. Oleh itu bersyukur kita kepada Yesus kalau dari saat ini kita sudah mengenal akan Tuhan, sehingga demikian kita belajar untuk hidup melangkah di dalam firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dahsyat Tuhan.
Sedangkan di dalam Injil Matius, nanti Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya, saudara. Coba ini saya mau baca. Injil Matius ya, pasal 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Dahsyat. Dia agung dan mulia. Mari kita jangan sampai punya sifat sombong, tapi belajarlah seperti Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari, kata firman Tuhan, orang sombong akan direndahkan. Sebab Tuhan ayat 12, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Amin. Benar firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang keempat ya, Allah menentang orang yang congkak, saudara. Coba nih, Yakobus pasal 4 ayat 6, demikian firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang rendah hati. Amin, puji Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, membangun kehidupan kita, supaya kita sadar dan bertobat, supaya kita belajar di anak Tuhan yang rendah hati, bukan sombong. Enggak ada guna saudara sombong. Dengan manusia aja kalau kita sombong tidak dihargai, apalagi di hadapan Tuhan direndahkan. Ayat berikutnya, untuk menghukum semua pohon aris di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan hukum semua pohon tarbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada itu. Gunung-gunung tinggi, ya, kota-kota yang tinggi, gedung-gedung bangunan tinggi, nanti terjadi gempa, rontok semuanya, runtuh semuanya, gunung-gunung semua, dunia akan lenyap Bapak Ibu. Kalau nanti Tuhan datang segala kemuliaannya, karena janji Tuhan, langit yang lama, bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru. Tuhan tidak mau, karena semua adalah dosa umat manusia. Dihancurkan semua oleh Tuhan dan diganti dengan yang baru. Dan di ayat 18, sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Tidak ada tuh saudara. Berhala-berhala nanti akan hilang, hancur semua. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam loko-loko di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit-bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Ayat 22 yang terakhir, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Amin. Mari kita hormati satu-satunya Tuhan. Selagi Tuhan berikan kehidupan buat kita, selagi kita diberikan nafas sehat, mari hidupmu hidupku buat Tuhan. Rendahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah datang kepada patung. Jangan menyimpan patung. Gak ada berhala, akan dimusnahkan. Itu menjadi suatu kebencian kepada Tuhan. Tapi mari kita hanya menyembah kepada Yesus. Sebab hanya Dia Yesus satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya. Seperti apa? Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Satu-satunya hanya Dia. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya kepada Yesus satu-satunya. Dalam Yesaya 43 ayat 11 juga saya mau baca. Yesaya 43 ayat 11, demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 11, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Amin. Mari kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, makin kita gentar dan takut sama Tuhan. Kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita mau cinta Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan kalau kita berjumpa dengan Yesus, saya percaya kita semua diberkati. Saya diberkati sama Tuhan.
karena saya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya tidak pernah sakit dalam nama Yesus. Demikian juga sama Bapak Ibu, semua diberkati sama Tuhan. Rumah tangga, pelayanan, apa yang kita kerjakan kalau kita bersama dengan Tuhan, di situ ada sumber kemenangan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Kalau Yesus berfirman dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin, puji Tuhan. Majesty, amin, haleluya. Worship His Majesty, amin, haleluya. Unto Jesus be all glory, honor and praise, amen, hallelujah. Majesty, amen, hallelujah. Kingdom authority, hallelujah, flow from His throne unto His own. His anthem raise, amen. So exalt, lift up on high the name of Jesus, amen, hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, amen, hallelujah. Oh, majesty, muliakan Tuhan, worship His majesty, sembah Dia Tuhan. Jesus who died, now glorified, King of all kings, amen, hallelujah. Hormat Tuhan Yesus, hormati Tuhan Yesus, muliakan namanya, haleluya. Agung dan mulia nama Yesus, Yesus Raja, amin, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Yesus telah mati, Yesus sudah bangkit, sudah menang atas maut, amin, haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, amin. Sebagai terakhir, saya membaca dalam Wahyu pasal 17, Dia nanti akan datang sebagai Raja segala raja. Wahyu 17 ayat 14, demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin. Mulia, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari saya, hamba Tuhan Pastor Yakob Rahmat yang ada di Mesir. Dan sampai berjumpa di Jakarta. Dan terus sampai jumpa nanti malam. Renungan firman Tuhan terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan bersama kita, Immanuel, haleluya. Amin.